dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Seminggu lagi kita akan mengakhiri bulan Mei, tetapi hari Kamis besok kita akan mengadakan kebaktian sukacita berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua adalah anugerah besar. Mari kita puji dengan riang kasih sayang Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 9. Tentu sudah banyak yang hafal, terutama ayat 4 dan 5. Tetapi marilah kita tetap memuji Tuhan dengan riang. Mari kita akan mengawali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami belajar memuji Engkau dengan riang dalam segala situasi dan suasana kehidupan kami. Apakah kami betul sehat atau kami sedang kurang sehat? Apakah kami dilimpahi berkat yang sangat banyak atau kami bahkan bukan cukup tetapi agak kurang. Namun kami mau memuji Engkau karena Engkau pasti mencukupkan segala kebutuhan kami, segala kekuatan hidup kami berasal dari Engkau. Oleh karena itu biarlah kami senantiasa bersyukur memuji Engkau dengan riang. Biarlah Engkau berfirman pada kami supaya melalui firman Tuhan inilah kami dikuatkan. Kiranya Tuhan berkarya. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 4 mengatakan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi sukacita itu menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan ketabahan, menunjukkan kepasrahan, menunjukkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Hendaknya diketahui semua orang, artinya bahwa di dalam hidup kita ini ada kekuatan yang sumbernya bukan dari diri kita, tetapi yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu dikatakan biarlah semua orang mengetahui segala kekuatan sumber hidup kita. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak mudah putus asa, sehingga tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah lari dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa damai sejahtera Allah menguasai hidup kita ketika kita menaikkan doa dan ucapan syukur atau doa dalam ucapan syukur. Jadi bukan doa sekedar berkeluh kesah, menaikkan permohonan terus menerus lalu mengungkapkan kebimbangan, ketakutan, tapi juga dengan ucapan syukur bahwa kehidupan yang tidak mudah ini sudah Tuhan topang hari lepas hari sehingga sampai dengan hari ini kita masih boleh menikmati berkat-berkatnya yang besar. Kemudian jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ya, jadi jangan mikirkan hal-hal yang negatif terus-menerus, hal yang menyedihkan terus-menerus, tetapi hal yang patut memuji Tuhan, pikirkan dan nyatakan dalam sikap hidup. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, ya, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus mau menunjukkan dirinya dalam segala kesusahan, dia bersukacita senantiasa, dia tetap percaya dan berdoa, dia yakin kekuatan hidupnya datang dari Tuhan, disaksikan kepada banyak orang, lalu dia tetap menaikkan permohonan dalam doa, kemudian memikirkan segala sesuatu yang positif, yang baik, yang memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu berkuasa dalam dirinya senantiasa, menjadikan dia kuat, menjalankan tugas sebagai abdi Allah yang setia, walaupun tantangan sangat besar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari firman ini ada satu contoh yang mungkin juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita teladani, untuk hidup sambil memuji Tuhan dengan riang. Lagu Kidung Jemaat 3, ya, itu temanya atau judulnya Kami Puji dengan Riang. Ya, Dikau Allah yang besar yang kami sembah dengan segenap hati. Jadi kami puji dengan riang, dengan sukacita. Nah, kalau kita melihat judul lagu ini, bahkan dari kata-katanya, kita yakin itu pengarangnya seorang yang penuh dengan sukacita, kebaikan Tuhan, kebahagiaan, maka dia bisa memuji Tuhan dengan riang. Memang benar, awalnya Beethoven lahir sebagai anak yang normal. Ya, tetapi memang sejak kecil dia sudah suka dengan musik. Dia pandai mengarang lagu, dia pandai menulis kata-kata, ada banyak karyanya. Sampai usia 28 tahun, tiba-tiba dia diserang satu penyakit yang membuat dia tuli. Nah, Anda bisa bayangkan, hobinya musik, mengarang lagu, buat lagu, tapi dia sudah tidak bisa dengar lagu, tidak bisa dengar apa-apa. Ya. Dalam kesedihannya, dalam keputusasaannya, akhirnya Beethoven muda ini pergi ke pinggir sungai. Dia duduk di situ, dia mula-mula memang kosong ya, tetapi dia percaya Tuhan sedang berkarya. Dan itulah yang dia rasakan, bahwa dalam ketidakmampuannya untuk mendengar, tiba-tiba jiwanya itu digelorakan dengan sukacita karena dia merasa mampu mendengar deburan-deburan sungai atau air sungai yang memukul batu-batu. Jadi ada ombak-ombak kecil, riak-riak kecil yang memukul batu itu menimbulkan suara-suara yang indah. Dia dengarkan dengan batinnya, dia dengarkan dengan mata imannya, karena telinganya sudah nggak bisa mendengar. Lalu seketika itu dia bangkit, dia pulang dan bersujud di hadapan Tuhan, lalu mengatakan, Tuhan ampuni saya marah, saya kecewa karena saya tuli. Tetapi ketika batin saya mendengarkan suara Tuhan, deburan-deburan air yang Tuhan nyatakan lewat hati yang gembira, yang bersukacita. Maka saya tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam, walaupun telinga saya tidak mampu mendengar. Tapi kesukacitaan dari surga akan membangkitkan semangat hidup. Dan oleh karena itulah kemudian dia mulai menulis puisi atau kata-kata dari lagu Kami Puji dengan Riang. Bagaimana dia bisa menuliskan sebuah lagu yang indah, padahal dia tidak mampu mendengar, apalagi perasaannya ya campur aduk. Tapi toh dia sudah bisa mengendapkan semua perasaan marah, kecewa, dan sedih. Melainkan dia bangkit dalam keriangan karena dia tahu bahwa jiwanya mampu mendengarkan suara Tuhan.
bahwa mata imannya, mata batinnya, mata pikirannya ternyata mampu untuk mendengarkan suara Tuhan yang indah. Nah, memang dikatakan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menjadikan lagu ini sangat megah dan sangat indah. Pada akhirnya dia mengadakan satu acara untuk menyanyikan atau membuat lagu ini didengar oleh banyak orang. Nah, kemudian ketika musik itu mulai didengungkan, Beethoven sendiri sudah tidak bisa mendengar, tetapi dibantu dengan beberapa temannya memperbaiki pujian itu dengan apa yang diinginkan oleh Beethoven. Dia yakin bahwa itu adalah suara dari surga, pujian yang indah yang memuliakan Tuhan. Sekarang dia tidak khawatir lagi. Dia tidak sedih, tidak marah, tidak kecewa lagi. Tetapi kebaikan Tuhan itu dia tulis supaya semua orang yang mendengarkan lagu ini bisa tahu Tuhan itu tetap baik dalam situasi dan keadaan apapun. Oleh karena itu, apa yang dialami Paulus juga dialami Beethoven. Dan itu mungkin menjadi inspirasi bagi kita untuk kita menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dengan pengalaman Paulus dan Beethoven, maka marilah kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, artinya penyertaan Allah lebih terasa lagi. Sebab ketika jiwa kita dibuat sukacita, dibuat riang oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus, maka sukacita itu bukan sekedar sukacita menikmati sepiring makanan yang enak. Bukan sukacita ketika kita bisa naik mobil mewah. Bukan sukacita ketika kita bisa membeli barang-barang mahal. Tetapi sukacita itu datang dari lubuk hati karena kita mampu mendengarkan musik sorgawi. Karena kita mampu mendengarkan suara Tuhan yang indah, yang membimbing, yang memimpin, yang menolong, menopang hidup kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau jiwa kita serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikiran kita sepanjang hari, kita minta dipimpin oleh Tuhan, maka hikmat Tuhan itulah yang akan menolong kita menjalani kehidupan dengan riang dan gembira. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar bahwa ketika Beethoven yang tuli itu menikmati tulisannya dinikmati oleh orang banyak, jiwanya semakin bersukacita. Aku memang tidak lagi mampu mendengarkan musik indah, tetapi musik yang ada dalam hatiku dan pikiranku sudah aku tuangkan dalam bentuk tulisan, karena itu adalah musik sorgawi yang aku dengar dari Tuhan. Jadi kalau kita mendengarkan musik itu, artinya dia merasa bahwa Tuhan sedang memimpin, menyanyikan sebuah lagu yang indah, dan memang lagu ini sangat indah. Bukan sekedar kata-katanya, tapi musiknya sangat indah, sangat megah. Dan itu terjadi ketika seseorang punya jiwa yang riang untuk menyembah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan ketika konser sudah selesai, pengunjung bertepuk tangan. Tapi Beethoven tidak mendengar suara itu. Dia diam, dia duduk, sampai kemudian ada seorang yang menolong dia berdiri. Membalikkan tubuhnya menghadap pengunjung, lalu atau orang yang hadir saat itu, kemudian dibantu untuk berdiri. Saat itulah semua orang ikut berdiri dan bertepuk tangan. Bertepuk tangan dengan sangat meriah, karena konser ini bukan sekedar sebuah lagu biasa, tetapi diciptakan dengan dasar seseorang yang memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Jadi bersukacita di dalam Tuhan itu punya pengaruh yang sangat besar dalam jiwa, dalam pikiran, dalam kehendak. Apa yang baik dia tuliskan. Dan itulah yang dinikmati oleh banyak orang. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal keinginanmu dalam doa. Dan itu yang ditulis atau dialami oleh Beethoven. Dia ingin tetap berguna dalam ketuliannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan nyatanya sungguh dia berguna. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dia tidak sekedar menyimpan musik sorgawi itu untuk dirinya, tetapi dia bagikan supaya orang-orang tahu ketika menyanyikan lagu ini, maka lagu ini akan membangkitkan jiwa, harapan, dan iman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengalaman Beethoven yang menarik ini, mari kita juga sekarang menyanyikan Kami Puji dengan Riang, Dikau Allah yang Maha Besar.
Walaupun aku tidak mampu mendengar dengan telingaku suara duniawi, tapi aku mampu mendengar dengan imanku, jiwaku mampu mendengar musik sorgawi yang indah yang Kau nyatakan dalam diriku. Dan aku nyatakan juga kepada semua orang, aku tuliskan supaya kebaikan hati Allah juga dikenal, dinikmati oleh banyak orang sampai dengan hari ini. Lagu itu tetap abadi. Ya, dan kalau kita mendengar dengan musik konser yang megah, aduh luar biasa indahnya. Jadi mari sekarang kita belajar. Dalam kesusahan seperti apapun, jangan kita terpuruk dalam kedukacitaan yang mendalam atau kemarahan yang tiada akhir, kesedihan yang menumpuk, tetapi kita coba dan kita belajar menghadirkan Tuhan dalam jiwa kita, dalam hidup kita, dalam iman kita, pikiran kita, lalu kita bisa mendengar suaranya yang indah yang menuntun hidup kita. Maka hikmat Tuhan itulah memampukan kita, kami puji dengan riang. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita menjalani kehidupan untuk tetap riang karena suara Tuhan yang kita dengar. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami belajar untuk mampu mendengarkan suara Tuhan yang memimpin hidup kami. Kadang-kadang pimpinan Tuhan mungkin tidak sesuai dengan kehendak kami. Tetapi ketika kami mampu mendengarkan suara-Mu, maka jiwa kami dibuat riang gembira, penuh semangat dan sukacita, menyongsong kehidupan hari ini dan hari esok. Sebab Engkau sendiri yang berkuasa dalam diri kami. Engkau sendiri yang berkata-kata. Engkau sendiri yang memainkan musik. Engkau sendiri yang membuat jiwa kami penuh dengan kesukacitaan, menikmati kehidupan hari lepas sehari. Kami mau belajar dari orang yang penuh dengan beban berat, tetapi mampu mengalahkan beban itu dengan sukacita kegembiraan, karena iman mereka kepada Engkau. Karena Engkau hadir juga, dan Engkau membuat segala beban berat itu menjadi ringan, menjadi kekuatan yang membawa pada keriangan. Kami ingin memuji Engkau di dalam keriangan yang sungguh-sungguh. Berkaryalah dalam diri kami, ubahkan hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.